Perlu diwaspadai untuk Nightmare adalah bagaimana cara mereka akan menangani Loyi-nya nanti. Mereka nggak bisa terlalu berdempetan apalagi dengan komposisi hero mereka yang mengharuskan mereka untuk dempet sebenarnya. Iya, dan mereka seakan tidak takut kalau ada Loyi juga karena mereka lebih memilih untuk nge-ban Chang'e. Jadi akan seperti apa gameplay mereka? Apakah mereka lebih mengamankan oke, kita main split-split dulu, nggak main war-war dulu. Tapi ketika mereka nge-split dan hanya bermodalkan beberapa orang saja, dengan mudah hero-hero berdamage tinggi seperti Todak itu bisa nge-kontes. Alright, langsung aja daripada kita bertanya-tanya, langsung kita saksikan dan buktikan di Land of Dawn. Pertandingan pertama antara Todak dan juga Nightmare, di mana 3 player di midnya sudah ada Moon, sudah ada Moy dan juga Chiku. Akan berhadapan dengan Lilix dan juga sama-sama supportnya di mid. Ya, dan ini kita ngelihat ada Harit juga yang diperebutkan dan sedangkan di area top lane Ada Jasmine-nya udah langsung dipres habis-habisan oleh Momo dan Moy. Ini permainan yang cukup unik juga, mereka langsung mengirimkan 2 pemain Todak ke area atas, memberikan pressure, memenangkan satu lane, lalu beralih lagi ke area jungle. Dan ini nggak cuma satu lane aja yang mereka acak-acak, tapi jungle dan juga mid lane-nya. Ya bahkan di bottom lane juga udah mulai meriah ya kalau dilihat-lihat. Tapi kalau di area top lane kali ini dari tim Todak sepertinya udah mau komit mengambil dan mengacak-acak buff milik Aldos. Karena kalau misalnya Aldos sampai stacknya banyak, ini bakal menjadi bahaya sekali bagi tim Todak. Ini akan serem juga sih. Lilix juga harus bisa farming dengan bebas, dengan nyaman. Dia udah ngedapetin purple plus 1, orange buff-nya akan didapetin. Tapi di area tengah, Nano Ship nggak bisa terlalu offside. Dia mau ngeharas balik itu agak susah karena Loyi dengan range yang cukup besar, dia bisa ngeharas sangat-sangat kuat. Tapi di area bawah ada rotasi langsung ke area bottom lane, akan terjadi first blood. Dan first blood dilahirkan di area bottom lane. Tapi di situ ada Chiku yang melakukan backup, mencoba untuk mengejar seorang Z di sini. Tempo Softblade dikeluarkan dan menghilang seorang Heritnya. Bahkan STS-nya bisa mendapatkan 1 poin kill terhadap seorang Moy. Pertukaran yang cukup manis untuk Nightmare Esports, mereka mendapatkan 2, tapi ternyata masih ada lagi. Ada lanjutan, sedikit terlambat Chiku untuk beralih ke area bottom lane lagi untuk melakukan fight tambahan pun. Kayaknya di sini semuanya akan kembali rehat lagi, menarik napas terlebih dahulu, bermain santai karena Turtle sudah hadir. Turtle pertama di game pertama. Ya, ini awal-awalnya sebenarnya untuk Todak sendiri mereka cukup tertinggal ya bisa kita bilang. Karena mereka lah yang mengalami kerugian ketika mereka lagi ke bottom lane-nya tadi. Iya benar-benar, aku juga setuju. First blood-nya hilang, sekarang Network juga udah dipegang oleh Nightmare Esports. Kenapa segar untuk Nightmare Esports di awal-awal seperti ini, padahal Todak yang mulai agresif terlebih dahulu, tapi ya top lane dan di area jungle milik Todak sudah hadir di sini. Jasmine seorang diri, teman-temannya masih terlalu jauh, nggak bisa untuk melakukan backup. Dan hilang sudah. Flicker tak bisa menyelamatkan dirinya. Masih bisa mundur ke belakang. Tadi emang benar-benar yang dilakukan oleh Jasmine cukup beresiko ya, dimana kita tahu di situ ada 3 orang, ada Loyi-nya, ada Chiku-nya, bakal ada Moy. Tapi dia berani untuk mencoba menyolong buff milik seorang Chiku, dan disitulah terjadinya malapetaka untuk seorang Jasmine. Tapi turtle yang pertama sudah mulai hadir, belum ada yang ngepok di sana, dan kita lihat Jasmine head to head dengan seorang Momo yang bukan Momo-chan. Masih coba untuk mencari jati diri terlebih dahulu. Rotation, diversion, semua damage begitu besar, dan sedang apa dia di sana sendirian, tersesat kah? Dia sendirian, gak ada teman-temannya, Flicker juga udah gak ada. Ya, gue rasa itu yang disayangkan dari Network adalah mereka berjalan seorang diri gitu. Kayak mereka gak bergerak sebagai sebuah tim. Mereka hanya berjalan seorang diri, berusaha untuk mendapatkan single point kill juga dari sana. Dan itu dimaksimalkan oleh Todak yang melihat bahwa adanya sedikit celah di sana. Dan Kufranya bakal bebas banget dengan bouncing ball-nya nanti. Bener banget. Dan kita lihat sekarang Retribution Israel dan ini Rage dikeluarkan bersama dengan Tempest of Death mencoba untuk mengangkat seorang Lilix di sini, tapi Lilixnya mendapatkan heal, mendapatkan dokter yang tepat sekali dari Nano Ship, bahkan belum bisa ditumbangkan oleh 1 player pun dari tim Todak. Walaupun banyak resource skill yang sudah dikeluarkan, tapi belum ada korban jiwa di area top lane. Sama-sama saling membackup dari Nightmare Esports. Mereka sudah sigap di area top lane, tapi tim Todak mereka sudah menyadari akan adanya pergerakan dari Nightmare Esports ke area top lane, sehingga mereka lebih memilih untuk mundur, dan mereka sadar betul damage yang mereka miliki hanya dengan Link itu nggak akan cukup. Walaupun tadi ada setup yang sangat baik, dan sekarang beralih ke area bottom lane, rotation dan juga diversionnya langsung mengunci permain dari BZY. Terlambat sekian detik. Busy. Sibuk. Iya. Tapi kita lihat memang itu 2 orang harus tumbang dari Nightmare Esports. Ini adalah early game yang tidak cukup baik. Betul. Dan lagi PR besar untuk Nightmare Esports. Mereka selalu kewalahan di arah early-nya. Mereka harus lebih kuat lagi
Awal-awal Sampai mereka agak sedikit mengungguli ketika ada arah bottom lane, Todak melakukan sedikit kesalahan. Tapi ketika mereka mulai berjalan sendiri-sendiri, itu dimanfaatkan oleh Todak dan mulai dibalik lagi mejanya. Sendiri seperti saya yang selalu sendiri ya kelakuannya Ye. Nightmare Esports. Iya. Yeah. Gini nih kalau ngekasih sama orang tua nih. Yeah. Iya. Oke. Ya, tapi memang sih kayak yang tadi mungkin Clara juga udah mention adalah Ya. bahwa Nightmare mereka unggul di early. Cuman ketika mereka lagi leading, mereka kayak masih gak tahu mau ngapain gitu loh. Mereka Iya. lagi leading dikit aja, tapi mereka langsung jalan sendiri-sendiri. Jadi kayak kehilangan arah gitu ya Om ya. Betul, langsung ke punish juga dan itu membuat kayak Nightmare langsung ke pressure lagi. Belum lagi Loi-nya ini udah mulai kerja tadi rotation dispersion sakit banget. Posisinya itu mereka mungkin agak sedikit lengah dan tengok Ciku aja berani banget dia langsung menuju ke area belakang. Lilixnya Tempest Oblate dimakan langsung. Tadi teman-teman melakukan backup dengan sangat baik. Real world kembali manipulation. dengan sangat baik tapi di area belakang mencoba untuk melakukan balasan dengan zaman force yang sudah dikeluarkan busy dengan bantuan healing ke area depan. Sangat percaya diri. Tapi rotation dan diversionnya menjadi kombinasi menghentikan pengejaran dari Nightmare Esports. Tadi ya Night for a Night dari seorang Momo membuat dan kali ini final blow yang dikeluarkan untuk menumbangkan seorang Jasmine. Luoinya berhasil membuat Jasmine dengan pakai itu gantung Mau sarung kemana pun tangan. masih belum selesai, masih dikejar ke area belakang. Tapi apa daya, apa yang dia dimiliki tidak cukup dan Momo tidak sempat untuk melakukan backup pula. Terlalu beresiko, terlalu super dive kalau mereka sampai memakan ke area turret yang kedua. Iya. Ini yang patut dikhawatirkan oleh Nightmare ketika mereka melepaskan Loi, mereka nggak bisa terlalu bebas juga untuk melakukan healing dengan STS yang ada di belakangnya dia. Karena memang target utamanya udah pasti adalah Aldous. Dan Aldous tadi kalau kita lihat ketika terbuka ada momen yang bisa didapatkan oleh Todak untuk masuk langsung menerjang ke Aldous, itu dilakukan. Mereka bahkan rela untuk turret dive tadi. Iya. Skip turret yang pertama. Itu sih kerugian besar ya. Mereka udah ada kalah point kill, ditambah lagi objektifnya di bottom lane harus hancur. Dan kali ini kita lihat dari seorang Lilix Tempest ya. ke area mana, ke area bawah mengejar seorang Link tapi hanya menjadi alat pengaburan aja, alat transportasi seorang Aldous untuk selamat dari pengejaran di area top lane. Ya. Dan di area tengah ini turretnya udah tinggal tersisa tier 1 sih. Jadi Nightmare Esports ketika mereka udah kehilangan satu yang ada di tengah ini makin bebas lagi pergerakan dari Todak untuk masuk atau menginvasi jungle milik Nightmare Esports. Bener banget. Dan kalau kita lihat sekarang nano ship-nya udah mulai skratul maut, dipok terus sama seorang Moon kali ini. Dan di top lane-nya udah nggak ada yang jagain objektif mungkin bisa diamankan oleh tim Todak. Bahkan kali ini Cikunya one on one berhadapan dengan Jasmine, mencoba untuk memulai Tempest of Blade, ditambah dari World Manipulation untuk membuang seorang Ciku. Di sana Ciku terlalu overcommit, tidak melihat siapa-siapa di situ, nggak ada teman yang nge-backup, hilanglah sudah Ciku, hilang dapatkan 1 poin untuk Nightmare Esports. Ya, dan at least di sini Ciku masih bisa mengamankan Jasmine walaupun dia harus tumbang, at least dia nge-trade sesuatu. Karena dia udah sulit banget untuk kabur, semua resource skill juga dikeluarkan untuk men-shutdown Ciku. Di sisi teman dia bawa surprise. Chase kemana? tidak kabur kemanapun dan dia terhentikan di area bottom lane. Iya, itu berharap ya ada pemain di sisi yang berbeda dari map. Tidak. Dari Todak, tapi ternyata semuanya dekat dengan dia juga. Iya. Ya tapi luar biasa sih untuk Todak sendiri tadi kalau kita lihat memang Cikunya bisa di pick off di bottom lane, tapi itu sebenarnya ngebukain space juga untuk temennya bisa dapetin outer turret milik dari Nightmare Esports. Lihat di atas dengan juga yang di mid tinggal satu lagi juga, itu jalan yang manis banget tadi. Benar-benar, tapi Todak nggak berhenti di situ. Mereka setelah mendapatkan keunggulan yang cukup jauh, mereka masih mengharas di setiap lane-nya. Busy di area bottom lane, agak sedikit offside, dimakan langsung oleh Todak. Lagi dan lagi. Itu langsung hilang tadi kena rotation dispersion ya. Ini Ciku menarik ya, dia dengan Festival of Blood-nya. Sosol. Tapi ternyata seorang Yves-nya harus bisa tumbang. Lilixnya dari arah belakang bersama dengan Jasmine harus mundur, gak mau kemana? di-ganking kali ini. Formation seperti Lilix dengan Chespet-nya harus tumbang, mencoba untuk kabur terbang dengan pesawatnya Aldous Airline, nggak bisa, tetap harus tumbang dong kalau begini ceritanya. Ya, itu damage-nya udah sakit banget sih dari Formation. Bahkan dia juga pakai flicker untuk mengejar at least semuanya masuk ke area Linlix dan ternyata terbukti damage dia cukup bersama dengan teman-teman membombardir dan Ini sekali sedot hilang semua sih. itu dia. Iya. Tapi cuma kena satu positioningnya. Masih flicker ke belakang dari Sosolnya, masih dicoba untuk bertahan dari kali serangan yang dilakukan oleh Todak kali ini. Hancur sudah midnya, tersisa tinggal inhibitor turret yang dimiliki oleh Nightmare Esports. Ini bahaya banget untuk mereka, lagi dan lagi PR besarnya. Masalah di early game selalu tidak bisa diselesaikan oleh Nightmare.
Ulala, tersedia inhibitor saja di menit yang ke-9 ini. Dan kalau dari segi network, berbeda sangat jauh. Jauh banget ya. Sini memang kendali permainan cuman di 2 menit pertama dari Network Esports. Setelah itu dari Todak mereka pegang semuanya. Ngelihat di mana ada Aldous yang mereka bakal mendekat ke sana, bakal dive in, karena gue rasa dari Network Esports sendiri mereka nggak nyangka gitu loh. Kalau dari Todak mereka berani untuk langsung menuju ke Aldous, padahal di backupan itu ada. Oh, tapi ternyata kali ini dari Zia masih bisa mundur dengan Jaman Force. Tapi entah top lane dikeluarkan oleh Ciku. Ciku masih bisa selamat kah kali ini? Masih bisa, ada stamina-nya. Tapi ada CSP yang dikeluarkan oleh Sen Lilix. Apakah mengejar seorang Link? Didapatkanlah sebentar lagi dari seorang Lilix ya. Has been slain. Seorang Ciku. Tyrant Reza sanggup untuk menyelamatkan Ciku, tapi dari belakang sudah ada Moonlight yang dikeluarkan. Healing Final terus fight yang terjadi di area jungle. Nano sudah hilang dan Busy pun demikian, tersisa Jasmine. Seorang diri, semua resource sudah dikeluarkan, tapi Jasmine mencoba untuk menyelamatkan dirinya ke arah yang berbeda. Tapi tengok, Toda tidak peduli. Setelah mereka mendapatkan kemenangan atas War di area jungle, mereka lebih bermain objektif gaming ke area inhibitor di area top lane. 4 orang sudah tumbang. Objektif didapatkan. Nightmare Esports harus lebih coba melakukan defense lebih baik, penyerangan yang lebih baik. Kalau enggak, ini nggak akan bertahan lama. Apalagi Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Ya, gue rasa tadi positioning yang kurang begitu bagus dari Nightmare, di mana mereka melakukan team fight di atas dari rotation, dan itu menjadi makanan untuk Moon dengan Loi-nya dia. Lihat 408 belum pernah kesentuh sama sekali bahkan untuk Loi, dan sebenarnya tadi ya karena memang Ciku yang harus mengorbankan dirinya meskipun dia punya Festival of Blood, tapi nggak cukup sama sekali. Yap, tapi dengan Festival of Blood itu membuat dia lebih sustain karena Lebih sustain lebih lama, betul. Nggak perlu terlalu kurang. Dan ini dia momen dimana ya Ciku memang bisa dapatkan, tapi lihat pemain-pemain lain dari Nightmare Esports mereka berdiri tepat di atas rotation, dan itu combo dengan dispersion membuat damage yang sangat masif sekali ke arah Nightmare Ya, Esports. sempat mundur dulu, lalu maju lagi. Permainan dari tim Toda begitu baik ketika melakukan fight di area jungle. Tapi kita ngeliat Nightmare Esports ini menjadi mimpi buruk buat mereka sendiri sih. Iya, Betul. aku setuju sih. Ngelepasin Loi, lalu mereka juga pergerakan di awalnya terlihat tidak rapi. Kuncinya sih sebenarnya ada di Moon-nya sih, Bude dan juga Om Wawa. Dia selalu berhasil untuk memisahkan seorang Nanoshift di situ. Makanya. Ketika STS-nya mencoba untuk melakukan healing ke arah teman-temannya, ternyata dipisahkan oleh seorang Moon. Ya. Dan ini sekarang Final Alpha Blow juga sudah dikeluarkan hanya untuk Bius membersihkan banget. minion, dan Jasmine hampir saja hilang dengan satu kedipan mata yang dilakukan oleh tim Todak. Sekarang masuk ke area base milik Nightmare Esports dengan adanya Lord. Tanpa Top top lane lane sudah dikeluarkan ke area lini belakangnya, tapi teman-teman Force. Nightmare Esports masih mencoba untuk melakukan defense. J-Fate dikeluarkan, tapi base-nya Oh. dikeluarkan oleh tim Todak. Tiada yang melakukan pembersihan minion, dan semua hilang untuk Nightmare Esports di game yang pertama. 1-0 untuk tim Todak, membawa asa mereka untuk lolos ke playoff lower break.